Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Aji Pratama, NIM 222520104. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat para ahli organisasi dan arsitektur komputer. Di sini kita akan bahas satu persatu. Kita bahas pengertian organisasi menurut para ahli. Menurut Kester E. Barnard, Kester E. Barnard mengemukakan dalam buku beliau yang berjudul The Function of the Executive, organisasi adalah suatu sistem mengenai usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan menurut James The Money, dalam buku beliau yang berjudul The Principle of Organization, organisasi adalah segala bentuk persatuan atau perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, menurut Sir Stoner, organisasi adalah sebuah pola yang menghubungkan orang-orang di bawah arahan pimpinan manajer untuk mencapai atau mengejar tujuan bersama. Dan di sini kita ke pengertian arsitektur menurut para ahli. Menurut Robert Goodman 1976, arsitektur sesungguhnya merupakan kulit ketiga manusia. Arsitektur merupakan lingkungan buatan yang bukan saja menjembatani antara manusia dengan lingkungan, melainkan sekaligus merupakan wahana ekspresi kultural untuk menata kehidupan jasmania, psikologis, dan sosial manusia. Dan menurut Claudel 1979, arsitektur adalah suatu yang bersifat personal, menyenangkan, dan memerlukan pengalaman. Arsitektur adalah hasil persepsi yang penghargaan manusia terhadap ruang dan bentuk. Ada tiga pengalaman arsitektur: aspek fisikal, emosional, dan kebutuhan intelektual. Dan yang terakhir menurut Amos Rapoport 1981, arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia yang lebih dari sekedar fisik, tapi juga menyangkut peranata-peranata budaya dasar. Peranata ini meliputi tata atur kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang diwadahi dan sekaligus mempengaruhi arsitektur. Next, kita ke pengertian komputer menurut para ahli. Menurut Robert H. Blismer, komputer ialah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Dan yang kedua, menurut V.C. Hamacher et al., komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang dengan cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Yang terakhir, menurut Elias M. Awad, komputer sebuah alat hitung yang memproses data untuk disajikan dalam bentuk data digital dan data analog. Kita next. Kita ke bagian-bagian komputer, umumnya terdiri dari Central Process CPU. CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengendalikan operasi komputer dan menjalankan instruksi-instruksi program. CPU terdiri dari unit kontrol yang mengatur aliran instruksi dan unit aritmetika. Dan yang kedua, logika, lalu yang melakukan operasi aritmetika dan logika pada data memori. Memori adalah tempat penyimpanan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU saat komputer sedang beroperasi. Ada beberapa jenis memori dalam komputer termasuk memori utama, RAM, yang digunakan untuk menyimpan data sementara, dan memori sekunder seperti hard disk dan solid state drive yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Perangkat input-output. Perangkat input-output digunakan untuk berkomunikasi antara pengguna dan komputer. Perangkat input seperti keyboard, mouse, dan mikrofon digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Sedangkan perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker digunakan untuk menampilkan atau memasukkan data yang telah diproses oleh komputer. Kita ke perbedaan komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1956
Generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Dan untuk contoh di generasi pertama yaitu Univac dan ENIAC. Pada generasi kedua pada tahun 1964 sampai 1979, teknologi vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan akhir 1950-an. Keunggulannya yaitu bentuk yang lebih kecil dengan bentuk yang minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Dan contoh generasi kedua dari komputer yaitu IBM 7000, NCR 340, 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas NMARK 3. Dan generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971, pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Contoh dari komputer generasi ketiga yaitu operasi operasi PDP 8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, dan IBM 370. Kita ke generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang ini. Di periode ini proses mikro mulai diperkenalkan. Proses pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Contoh komputer generasi 4 yaitu IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUB 11, and Apple 2. Oke, sekian dari saya. Bila kurang sempurna atau ada kurang dalam kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.